Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'fika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una wa fil hikamil ataiyati. Halaman berapa ini? 17 terakhir. Wa fil hikamil ataiyati, dan diterangkan di dalam kitab Al-Hikam karangan Imam Ibnu Athaillah, kitab hikam yang bangsa Ibnu Athaillah, la tanfa'u ta'atuka wa la tadurruhu ma'siyatuka wa innama amaraka bihadhihi wa nahaka an hadhihi lima ya'udu alaika. Tidak menguntungkan akan Allah oleh ketaatan yang dilakukan oleh dirimu, wala tadurruhu maksiyatuka, dan tidak akan merugikan akan Allah oleh kemaksiatan yang dikerjakan oleh kamu. Wa innama amaraka bihadhihi, sesungguhnya Dia Allah Al-Haq Jalla wa Ala menyuruh kamu bihadhihi, dengan mengerjakan ini ketaatan, wa nahaka an hadhihi, dan Ia melarang kamu daripada ini kemaksiatan, lima ya'udu alaika, karena bagi sesuatu yang kembali atasmu, yakni demi kepentingan dirimu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Segini dulu. Saudara sekalian yang mulia, kajian kita ini resminya masih membahas qiyamuhu binafsihi, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu zat yang berdiri sendiri. Artinya berdiri sendiri, tidak butuh kepada yang lain, tidak butuh kepada zat untuk didiami, tidak butuh pula pada pencipta yang menciptakan dirinya. Tidak butuh juga amal. Ibadah yang disuruh kepada kita, menyuruh kita ibadah, bukan karena Allah butuh, sebab sifatnya qiyamu binafsihi. Dan kita udah banyak bedah dalam Al-Quran, Allahus Samad, Allah itu tempat bergantung semua hambanya. Artinya hambanya butuh kepadanya, Dia tidak butuh kepada hambanya. Berkenaan ini, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, sufi besar dari Mesir, dari Iskandaria, yang wafat tahun 709 Hijriah, murid daripada Imam Abul Abbas Al-Mursi, di mana Al-Mursi murid daripada Imam Abul Hasan Asyadili. Asyadili pembangun Thariqah Syadiliyah. Imam Ibnu Athaillah bilang begini tentang ketidakbutuhan Allah kepada kita.
Kata Ibnu Athaillah, la tanfa'uhu ta'atuka. Ketaatan yang Anda lakukan tidak bermanfaat buat Allah, tidak menguntungkan Allah. Anda terus gemar berbuat taat, tidak membuat Tuhan jadi GR, jadi tambah tinggi dengan Anda taat. Itu tidak. Demikian pula wala tadurruhu maksiyatuka. Kedurhakaanmu, pembangkanganmu, penyimpanganmu, beraninya kamu melanggar larangan, itu pun juga tidak akan merugikan Allah. Tidak. Allah enggak ambil untung dari ketaatan kita, sebagaimana Allah tidak merasa dirugikan dengan kedurhakaan kita. Sebab Allah qiyamuhu binafsihi, tidak butuh ketaatan yang dilakukan oleh kita, sehingga tidak merasa rugi dengan kemaksiatan yang dikerjakan oleh kita. Lalu kalau Allah tidak butuh, bagaimana itu ayat Al-Quran? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku cipta jin dan manusia melainkan agar mengabdi kepadaku, beribadah. Apakah ini bukan tujuan? Bukan. Ini bukan gharad bagi Allah, tapi hikmah. Apa itu tujuan, apa itu hikmah? Kalau tujuan perintah yang disuruh, keuntungannya bagi yang nyuruh, namanya tujuan. Perusahaan nyekolahin kita, suruh kita mengikuti seminar, suruh kita mengikuti pelatihan, nyuruh kita kepentingannya supaya perusahaannya naik, supaya perusahaannya terus berkembang pesat. Ada kepentingan, ini namanya gharad atau tujuan. Akan tetapi hikmah, perintah yang manfaatnya kembali kepada yang disuruh. Perbedaan hikmah dan tujuan gali sumur antara air dan emas. Bila kita gali sumur dapat air, emang itu tujuannya. Tapi kalau kemudian kita gali sumur dapat emas, itu bukan tujuan. Hikmah saja, bukan tujuan. Enggak itu. Jadi sehingga kalau enggak dapat emas, enggak nyesel dan enggak frustasi, karena memang itu bukan tujuan. Sesuatu yang ada tujuan, ketika gagal dia frustasi. Sedangkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia dicipta hikmahnya agar beribadah kepada Allah. Hikmah, bukan tujuan. Kalau tujuan penciptaan itu adalah ibadah, maka pastikan yang kagak ibadah itu bukan ciptaan
Hah? Bukan ciptaan. Kata Allahnya, aku cipta jin dan manusia tujuannya ibadah. Kalau artinya tujuan, kalau ibadah itu tujuan penciptaan, berarti yang tidak ibadah itu bukan ciptaan Allah. Lalu ciptaan siapa? Begitu. Segalanya ciptaan Allah. Hikmah daripada diciptakan, dia mencari siapa yang nyiptakan, untuk apa dia dicipta. Ini namanya hikmah. Jadi ibadah yang dilakukan oleh kita, keuntungannya bukan buat yang nyipta, tapi keuntungannya buat yang dicipta, yakni buat kita. Itulah qiyamuhu binafsi. Maka tafsir Jalalain saja yang kecil, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, lam di sini disebut lam aqibah, lam hikmah. Begitu hikmahnya kita supaya mengabdi kepada Allah. Karena itu dalam Al-Quran surat Yasin aja yang banyak dibolak-balik oleh kaum muslimin, falyawma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Tidaklah kalian dibalas melainkan dengan apa yang kalian lakukan. Siapa yang menanam, dia yang menuai. Siapa yang menanam, dia yang memanen. Siapa yang menanam mentimun, buahnya mentimun. Menanam berenuk, buahnya berenuk. Menanam duren, buahnya duren. Maka tidak ada kepentingan buat Tuhan dari apa yang dia lakukan buat kita, karena dia kaya raya buat kita juga, sehingga menyuruh kita sholat biar kita untung, biar kita panen kebaikan. Menyuruh kita haji, yang mana haji itu murah. Murah apa mahal ya haji ya? Mahal. Haji ama mobil Avanza, mahalan mana kira-kira? Halo, ini kedengeran gak sih ya? Kedengeran gak? Kalau orang Simpruk tuh kalau ditanya dipelototin apa dijawab ya? Saya kan rada kurang dengar kupingnya. Jadi haji itu sama mobil Avanza, mahalan mana? Lah mobil. Betapa banyak orang yang di rumahnya, di garasinya ada 2, ada 3, ada 4. Jalan-jalan kemana aja nyampe, tapi ke Baitullah enggak nyampe. Ada enggak? Yang mana orangnya? Tuh gitu. Padahal mahalan mobil bisa kalau dia niat. Haji dia enggak ada niat dalam hatinya. Selalu bahasa yang ditanya, enggak berangkat haji bang, belum panggilan. Belum panggilan. Kalimat yang keliru, ngomong begitu tuh salah besar. Saudara, kita punya duit miliaran umpamanya di bank, apa ya, BCA dah, bank. Kita duduk di situ tuh, enggak ngambil antrian, enggak.
Dari jam 8 kita duduk. Kira-kira dipanggil nggak? Panggil nggak? Hah? Duit kita miliaran, dipanggil nggak? Kenapa? Kenapa? Hah? Nggak ngambil antrian. Ngambil antrian. Kita duitnya kagak ada. Di BCA-nya tuh kagak ada. Duduk di situ. Dari pagi sampai sore. Dipanggil nggak? Kagak juga. Gitu. Nggak ada antriannya. Tuh yang lagi ada duit. Nggak dipanggil. Karena apa nggak dipanggil? Nggak ambil antrian. Kita ini kalau dipanggil sudah ayat Qur'annya dibaca, wa adzin finnasi bil haji ya'tuka yang di surat Al-Hajj tuh. Mananya panggil olehmu wahai Nabi Muhammad. Umatmu tuh suruh haji. Udah dipanggil mau udah. Muslim kalau umur 15 tahun udah balik, dia sudah dipanggil untuk melaksanakan seluruh syariat Islam, salah satunya haji, tentu dengan ketentuan yang ada, syarat-syaratnya. Begitu dipanggil mah sudah, jawab mau yang jujur. Enggak haji bang, belum nyetor. Gitu. Yang jujur aja, belum, iya belum nyetor. Gimana mau dipanggil? Wong ente kagak ngambil antrian. Nyetor kagak. Begitu dipanggil mah sudah, yang belum nyetornya. Tuhan dijanjiin mulu, pokoknya kalau proyek ini goal mau haji, nambah kontrakan lagi. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Yang mana orangnya nih? Tuh begitu saudara. Kurban, bentuk ketaatan kepada Allah. Murah-murah kurban. Mana ada kurban mahal? Kambing dah sama motor NMAX. Mahalan mana? Mahalan mana? Lah motor. Betapa muslim di rumahnya ada motor 2, 3 digojekin, grebin. Tapi saban tahun ngantri kupon, mulu ngantri kupon. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Yang mana orangnya? Tuh, begitu saudara. Kenapa motor bisa 2, 3? Niat. Kalau niat selalu ada jalan dari Allah. Niat. Jangankan motor, kambing sama handphone Samsung S7. Mahalan mana? Tuh handphone. Handphone mau gonta-ganti, gonta-ganti. Begitu. Pergi lagi ke toko elektronik. Begitu. Tapi tiap tahun ngantri daging kurban mulu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak ada niat, enggak ada. Enggak ada niat. Kalau ada niat ada jalan. Lawong rokok aja rokok sampurna. Berapa sebungkus? 30.000 kali sebulan. Kalau itu sehari sebungkus tuh, jangan yang tanya yang 5 bungkus sehari. Sebungkus, sebulan berapa tuh? 30.000 kali 30, 900.000 kali 10 bulan berapa? 9 juta kali setahun. Kan apa enggak 10.800.000 ya kan? Anggap dah 11 dah ya kan? Biar gampang. 11 juta dapat kambing enggak? Berapa? Hah? Bisa 3? Ya Allah. Kalau dia bisa 3, lah hari ini beli rokok sebungkus. Besok enggak usah masukin buat ngorban. Begitu. Itu aja udah dapat 5 juta 6 bulan ya kan? Ya Allah. Enggak niat.
gitu nyalain pengurus saja. Emang dasar pengurus yang sekarang ini sentimen sama gue dibagi ada kayak gitu. Sial saya pengurus tuh, gimana kagak kurus dia, nggak gemuk-gemuk kayak begitu, salahin mulu. Ngorban. Kenapa kita harus ngorban? Ketaatan tidak menguntungkan Tuhan, yes, kagak, Tuhan ngambil untung, tapi buat kita juga. Betapa mematuhinya Nabi Ibrahim alaihissalam memotong Ismail, belum dipotong dikasih kambing. Betapa Allah ganti. Enak, anak hidup, makan enak, apa enggak enak? Begitu. La tanfa'u ta'atuka, ketaatan Anda tidak menguntungkan dia, Allah Al-Haq Jalla wa'ala. Wala tadurru ma'siyatuka, kedurhakaanmu tidak merugikan Allah. Anda enggak ibadah, Allah enggak rugi. Saya sering bilang ketika di Mekah tuh sama kawan-kawan, ini kira-kira yang sholat ini ada berapa di Haram? Iya Allah, banyak amat. Jadi kalau kita nggak sholat, kalau nggak rugi masih banyak. Itu baru di Masjidil Haram doang, belum Masjid Al-Ma'ruf, masjid ini belum dihitung. Masih banyak kita yang rugi. Lalu kalau Tuhan tidak ambil untung dari ketaatan kita, tidak merasa dirugikan dengan kemaksiatan kita, buat apa dia nyuruh kita ibadah? Buat apa dia nyuruh aqimus shalah wa atuz zakah, kutiba alaikumusya, khudh min amwalim shadaqatan tutahhiruhum, dan seterusnya. Walillahi 'alan nasi hajjul bait, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika, dan seterusnya. Buat apa dia nyuruh kita ibadah? Buat apa larang kita ibadah? Wa innama amaraka bihadihi wa nahaka an hadihi lima yamudu alaika. Mata'ilah, Tuhan menyuruh Anda ibadah demi kepentinganmu, supaya kamu masuk surga, bukan supaya Tuhan masuk surga, supaya kamu masuk surga. Melarang kita maksiat supaya kita jangan celaka masuk neraka, bukan biar Tuhan gak merugi masuk neraka. Enggak. Maka semuanya demi kita. Orang yang mengerti pesan ini, dia merasa dirinya butuh kepada Allah, butuh taat kepada Allah, merasa dirinya minta sama Allah, butuh taufik dari Allah supaya dia dihindarkan dari kemaksiatan. Dia nggak pengen jauh dari Allah. Orang segala ketaatan buat dirinya. Mengapa para nabi semangat ibadah? Karena mereka tahu ibadah itu demi kepentingan dirinya, bukan kepentingan Tuhan. Kenapa para sahabat ibadahnya Masya Allah? Itu karena kepentingan kita. Sholawat yang disuruh oleh Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu shollu, buat kita juga. Bersolawat sama Nabi Muhammad dibalas sama Allah 10 solawat, itu baru satu. Kalau 10 100, kalau 100 1000, kalau 1000 kita baca solawat, aduh, kita tahu kapan mati kita. Kapan kita mati bakal tahu, asal sehari 1000 sesolawat, tempatnya di surga bakal diperlihatkan nama Allah. Itu jadi Rasulullah. Emang begitu. Ini saudara, jadi sehingga kudu getol lama ibadah. Kenapa para nabi doa? Dalam Al-Quran banyak Robbana, 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 banyak. Karena mereka tahu kita butuh. Dalam doa ada pengabdian, kesadaran bahwa dirinya butuh sama Allah. Jangan kita nggak mau doa, lalu siang-siang mengeluh, nulis di status WA, usaha payah, jelek-jelekin Allah. Malam lah nulis WA di sejadah, jangan di handphone.
nge-WA Allah, telepon. Kayak orang Jawa itu, gua udah telepon Tuhan. Begitu ibadah. Ibadah. Malam tuh jangan gak ibadah. Maling aja paham kalau malam itu mustajab. Maling mustajab. Tidak sedikit orang nyolong malam. Bener nggak? Kenapa? Dia yakin kalau malam itu mustajab. Maling aja ngerti waktu mustajab. Masa kita yang tukang ngaji malamnya ngorok mulu, nggak mau menengadah tangan kepada Allah malam, tidur mulu, habis begitu paginya mengeluh. Emang ada yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Ya, mengapain? Nggak ada lah, kita harus dekat sama Allah, minta sama Allah. Nggak ada problem yang nggak ada solusinya, nggak ada masalah yang nggak ada jalan keluarnya. Dekati Allah. Takwa melahirkan solusi dalam setiap problem. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa, patuh sama Allah, menjadi maksiat, Allah berikan solusi dari problem yang menimpa dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki di luar nalar dan ekspektasi dia. Dia bingung. Kalau jangan jauh dari Allah. Jangan jauh. Minta mau wasjud waqtarib. Sujudlah biar dekat, mendekat sama Allah. Bila tidak ada tembok, dinding buat kita nyandar, jangan takut. Jatuhin jidat kita di sejadah, di sana akan kita temukan jawaban dari problem kita. Karena dalam doa ada kesadaran betapa butuhnya kita dan betapa kayanya Tuhan, sebab dia sifatnya qiyamu bi nafsihi. Wa innama amaraka bihadhi lima ya'udu alaik. Tuhan suruh kita ibadah buat kita. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Tuhan tidak balas kecuali yang kita lakukan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Wa may ya'mal minas solihati wa may ya'mal amalan salihan, man amila amalan salihan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, dan seterusnya lah. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan itu, betapa Allah tidak ambil untung dari ibadah kita. Kita yang untung. Makin ibadah makin untung kita, makin ibadah makin untung kita. Tapi gua udah doa belum dikasih-kasih. Apa enggak Tuhan enggak dengar kita? Bukan enggak dengar, tapi Tuhan demen nama kita. Kalau demen emang dilambat-lambat, lain dengan gedek buru-buru. Kalau gedek buru-buru, saudara makan di restoran, lo makan kampung kecil, tahu? Kampung kecil tahu? Di mana? Oh iya, tahu. Ada yang datang ngamen, lagunya kagak enak. Pegang gitar, ganjreng, lagunya kagak enak. Mana lagu Mbak Surip lagi, tak gendong. Saudara kira-kira dikasihnya nanti-nanti apa buru-buru? Hah? Kenapa buru-buru? Hah? Iya, nggak ada enak-enaknya lagunya berbagi. Gua gak denger. Begitu. Datang lagi sejam berikutnya, tukang ngamen, ganteng, mana lagunya kesukaan kita, Roma Irama, metik gitarnya pas lagi. Begitu. Kira-kira
Kita kasih buru-buru apa nanti-nanti? Entar-entar. Kenapa? Biar demen, karena kita demen. Entar sampai 2, 3 lagu, 4 diterus saja. Karena kita asik. Tuhan begitu. Kalau rintihannya menarik di mata Tuhan, biar dia tambah. Jangan segitu doang, masa 500 habis sholat 100 biar ditambah sama sholawat yang lain. Begitu Allah, begitu menarik. Allah bilang malaikat Jibril, ini hamba dok minta tolong kasih. Emang apa Tuhan? Aku gak mau denger rintihannya, asik. Tapi ini hamba jangan. Saya rindu dengan rintihan yang terdalam. Pengen dia malamnya melek. Begitu. Begitulah kalau cinta. Kayak begitu. Karena itu kita jangan bosan sama minta sama Allah. Jangan mundur dari ibadah. Karena ibadah menguntungkan kita, tidak merugikan kita. Begitu juga kita kudu menjauhi maksiat, karena kemaksiatan itu tidak merugikan Tuhan sejatinya, tapi justru merugikan diri sendiri. Dulu Bahlul, Sayyidina Bahlul, kalau saudara ziarah ke Irak, di sana sahabat Nabi ada Anas bin Malik, Salman Al-Farisi, Hudzaifah Al-Yamani, siapa lagi ya, Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Husain ada di sana badannya. Ada Syekh Abdul Qadir Jilani, ada Imam Ahmad Rifai, ada Imam Abu Hanifah, Muhammad, dan banyak. Salah satunya ada Sayyidina Bahlul. Kalau di kita dikata Bahlul, orang gila, miring, ente Bahlul gitu. Padahal Bahlul ini wali besar, makamnya di Irak. Wali besar, Bahlul, makamnya di Irak, di Baghdad. Bahlul, pagi-pagilah Bahlul itu lari tergopoh-gopoh, pagi-pagi. Orang kampung nanya, dari mana Bahlul? Pagi-pagi lari, habis dari neraka. Dari mana? Dari neraka. Nah, Bahlul, ngapain ente ke neraka? Maranin malaikat Malik. Begitu. Mau ngapain ke neraka malaikat Malik? Mau nyari api? Pengen ngopi, nggak ada gasnya, nggak ada korek. Saya pengen ngambil api ke neraka, kata Bahlul. Terus ora dapat, kagak dapat. Emang apa? Di neraka nggak ada api, kata Bahlul. Nggak ada api, kata neraka itu api. Nggak ada, anak udah dari neraka. Nanya malaikat Malik, kagak ada api. Lah orang kalau di neraka dibakar, itu dia apinya bawa masing-masing. Kalau dia nggak sholat, ya bikin api. Yang benar juga. Emang apinya bikinan dia. Waquduhan nas wal hijar, bahan bakarnya manusia yang berdosa. Dia orang yang nggak sholat sama nggak zakat lah beda apinya. Bikinnya dua dia yang ngatur, jadi nggak bakalan terganggu dengan api yang lain. Masing-masing bikin api sendiri. Kedurhakaan Anda merugikan Anda, tidak merugikan Tuhan. Begitu kata Bahlul. Ini mau omongan bener. Emang juga Bahlul wali, bukan orang gila. Begitu ngomongnya tuh begitu. Bahlul. Saudara, yakini Allah itu qiyamu binafsihi, tidak butuh
Sehingga kita lah yang butuh amal ketaatan. Kita butuh banyakin ibadah. Yang benar kalau ibadah, jangan asal mengikuti tuntunan ngaji, jangan nggak ngaji. Ngurban begitu, jangan sampai kambingnya waktu dipotong bunyinya nyari apa? Nyari emaknya, berarti kambing apa? Anakan begitu. Yang benar lah. Tanya sama guru-gurunya, aturan ngurban bagaimana? Jangan sampai perasaan kita ngurban padahal tidak ada nilai apa-apa di mata Allah gara-gara nggak ada ilmunya. Syarat-syarat hewannya begitu, saudara. Wa innama amaraka bihadihi, Tuhan suruh kita sholat, Tuhan suruh yang sudah mencapai senisab berzakat, Tuhan suruh haji bagi yang mampu. Itu demi kepentingan kita, bukan demi kepentingan Tuhan. Sebab innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu maha kaya, tidak butuh daripada ibadah-ibadah hambanya. Jadi ibadah ini buat kita, bukan buat orang lain. Orang yang mengerti pesan ini, dia akan muncul semangat ibadah untuk dirinya. Coba sholawat sama Rasulullah. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu biha alaihi asyra. Siapa baca sholawat sekali, Allah balas 10 kali. Maknanya kita ngasih beras seliter dikasih 10 liter. Kalau ngasih 10 liter, Allah kasih 100 liter. 100 liter 1000. Yang untung kita. Nggak ada lagi. Maka kita kudu semangat ibadah dengan keterbatasan yang ada. Enggak apa-apa. Kudu semangat ibadah. Jangan kita tidak semangat ibadah. Sehingga saudara, manusia yang paham pesan ini, percaya dalam dirinya dia butuh amal ibadah, tidak akan jemu dari ibadah, tidak akan bosan ibadah, tidak akan. Kenapa? Karena ibadah bukan buat Tuhan, tapi buat dirinya. Sedekah kita juga yang bakal dapat untung, tidak berkurang harta kita dengan disedekahkan, makin bertambah, maknanya 3 kali lipat. Paling dikit kebaikannya 10 kali 1/3, 10 kali 100, 10 kali 700, 70, 700, sampai nggak ada hitungannya. Bukankah itu semua keuntungannya buat kita? Maka Tuhan tidak ngambil keuntungan, kita yang ngambil. Semangatlah kita beribadah, tekunlah kita beribadah. Bila ada kesempatan duduk, mintalah biar diberi keistiqomahan di dalam ibadah. Sebab ini menguntungkan kita, tidak merugikan kita. Sama ada orang memuji sama ibadah kita atau mencela, tidak merugikan kita. Kita sendiri pada akhirnya dia sendiri yang merugi, Tuhan tidak dirugikan. Maka semangatlah ibadah, jauhi maksiat, dari sana sa'adah abadiyah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, diberi kehidupan yang sangat luar biasa oleh Allah daripada
ketaatan yang dilakukan. Ini yang paling penting bagi kita bersama. Semangat beribadah, jangan kendur kita ibadah, dan ibadah banyak ragamnya, ibadah banyak macamnya, tidak terpaku dengan satu bentuk ibadah. Bagi yang mampu, ya hajilah. Bagi yang gak mampu ke Mekah kurban, itu juga ibadah. Yang gak mampu kurban sama kambing, latihan pakai ayam, motong ayam, niatin kurban, tinggal ngomong sama Allah, ya Rob, ini baru kelas latihan, beri saya kemampuan tahun depan biar kelas sesuai syariat. Saya baru latihan, jangan sampai ayam juga kagak. Begitu, sebagai bentuk pengorbanan apa yang kita bisa lakukan. Ayam, kalau ayam apa yang dibagi? Ya muanya aja, jangan bulunya. Ayam bulunya, muanya kasih tetangga nih. Beli ayam hidup, potong, latihan. Biar kita membuang sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Ngurbanlah kita, berkah dan berkah, karena di sana ada ketaatan dan ada kepentingan buat kita. Lihat aja, rasakan teman-teman kita yang udah ngurban, kalau bahasa Betawinya enggak dokoh amat ketika Idul Adha, biasa aja. Kenapa biasa aja? Karena sifat kebinatangannya telah dipotong. Lihat yang enggak pernah ngurban, ya Allah, kayak begitu rebutannya, kayak begitu. Karena itu ngurbanlah, di sana ada banyak keuntungan buat kita, bukan buat Tuhan. Inilah la tanfa'u ta'atuka wa la tadurru maksiyatuka wa innama amaraka bihadihi wa nahaka an hadihi lima ya'udu alaika. Tanamlah kebaikan, pada akhirnya kau yang akan memanennya. Jangan kau tanam berenuk, pada akhirnya kau tak menyukai yang pahit-pahit. Tanamlah kebaikan, jangan tanam kemaksiatan, pada akhirnya kau yang akan tersenyum melihat dari hasil tanamanmu sendiri, bukan tanaman orang lain. Bini kita ngorban, jangan kita enggak ngorban. Kan udah bini, itu buat kuburan dia, yang terang dia, kecuali kita nanti numpang kuburannya sama dia. Kan kagak, kuburannya masing-masing. Begitulah ibadah. Jangan ngandelin bapak kita kiai, jangan ngandelin bapak kita kaya, kita berkarya aja. Sebab kekayaan bapak kita kalau dia mati bakal dibagi-bagi, senceret juga kita dapatnya. Kita harus ibadah, berkarya dan berkarya, karena inilah yang akhirnya dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah kepada kita bersama, sehingga kita bisa mengakses cahaya dari pesan Imam Ibn Athaillah ini dalam kaitan kajian sifat Allah, qiyamu binafsi. Allah selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segini aja lah ngaji kita, nggak mau banyak-banyak. Semoga segini dapat dimengerti dan dapat dipahami. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilakan. Allah alam.